Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafidila Ramadhani. Akhir NPM saya 038 dan saya akan mempresentasikan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau NPM. Dan saya mengambil materi ini dari buku Perpajakan Akademisi dan Pelaku Usaha. PPNPM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan ataupun mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usahanya. PPNPM dikenakan hanya satu kali, yaitu dengan produsen penghasil barang mewah. PPNPM tidak boleh dikreditkan dengan pajak lain. PPNPM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen ataupun importir. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pembeli akan dicatat sebagai utang. PPNPM yang dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada Fiskus. PP 81 tahun 2015 atas impor. PPN PP 73 tahun 2019 atas PPNBM kendaraan bermotor, dan PMK 35 PMK 01 pada tahun 2017 tergolong atas barang mewah non kendaraan bermotor. PMK 86 PMK 010 2010 baru PMK 35 PMK tahun 2017 atas hunian BKPTM. Tujuan pengenaan PPNPM berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 pada tahun 2009 nomor 42 sebagai berikut. Nomor yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi, dan yang kedua, perlu adanya pengendalian konsumsi atas BKP yang tergolong mewah, dan yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Dan yang ketiga, adapun objek PPNPM. Maksudnya, pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dari PPN dan PPNPM. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status atau dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha BKP yang di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNPM pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau pengusaha yang dihasilkan, dan pada saat impor BKP mewah, PPNPM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Pemungut PPNPM tentu saja pabrikan BKP mewah, penjualan BKP mewah, dan PPNPM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir bersamaan dengan pembayaran PPN impor dan PPh pasal 22 impor. Adapun dasar pengenaan pajak PPNPM. Yang pertama, atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan dalam daerah pabean menggunakan harga jual bergantian atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung PPN atau PPNBM yang terutang. Dan adapun juga tarif cara menghitung PPNBM. Tarif umum PPNBM yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 paling rendah adalah 10% dan paling tinggi adalah 200%. Tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha ataupun ex-pos PKP yang tergolong mewah sama dengan 0%. Perhitungan pajak tinggal kalian presentasikan tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenakan pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Dan secara umum tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan yang kedua tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Dan penentuan tarif PPN kendaraan bermotor diatur dalam PP 73 tahun 2019, sementara tarif PPNBM untuk kelompok non-kendaraan bermotor diatur pada PMK 86, PMK 010 pada tahun 2019. Perubahan PMK 35, PMK 2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah, selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak atas penjualan barang mewah. Terima kasih atas presentasi tadi tentang PPNBM. Mohon maaf jika presentasi saya ada kesalahan saat saya berucapan saat presentasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.